Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Andi Wafa MPD dan Bapak Harun Ar-Rasyid MPD yang sudah membimbing saya dalam tugas UAS metode penelitian ini, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidatur Rohmah, NIM 2186206000106. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bakti Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar materi sistem tata surya melalui model pembelajaran TGT dengan media Kokami kelas 6 di SDN 1 Bayu. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengambil judul ini. Karena berdasarkan permasalahan yang saya angkat dari sekolah yang saya riset adalah hasil belajar IPA di SD tersebut masih terbilang rendah karena kurangnya model pembelajaran yang kurang tepat dan media yang kurang memadai, sehingga menyebabkan anak cepat bosan dan hanya monoton. Oleh karena itu, saya menggunakan model pembelajaran TGT, Times Games Tournament, dengan bantuan media Kokami, kotak kartu misterius, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka kenapa saya mengambil judul ini? Nah, di sini saya mau menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan nasional. Menurut Mas Anggilo 2023, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara pembuatan, dan mendidik. Pengajaran dalam pengertiannya merupakan sebuah proses kegiatan mengajar dan melaksanakan pengajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun, menurut Amirin dalam Pratiwanti 2023. Tercapainya belajar karena adanya interaksi antara siswa dan guru. Interaksi akan terjadi jika ada ketertarikan pada diri siswa. Model pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjadikan suasana menyenangkan dalam kelas supaya siswa memiliki rasa ketertarikan untuk belajar, menurut Joyce dan Will dalam Khairunisa dan Akwal 2020. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru akan mengakibatkan siswa pasif di kelas dan guru yang aktif. Siswa tidak dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Kebanyakan aktivitas siswa itu hanya mendengarkan penjelasan guru, sehingga siswa itu kurang semangat dalam belajar. Berdasarkan hasil wawancara, hasil belajar IPA JN1 Bayu rendah. 8 siswa dari 13 siswa atau 61,5% siswa tidak tuntas belajar dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada guru, kurangnya tepatnya metode dan media pembelajaran. Untuk menangani hal tersebut, guru perlu mengadakan variasi dalam pembelajaran. Salah satu variasi dalam model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif tipe TGT dengan media Kokami bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA di SDN 1 Bayu. Nah,
TGT itu apa sih? Jadi, pembelajaran TGT itu adalah teknik pembelajaran yang menggabungkan kelompok belajar dengan kompetisi tim dan dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran berbagai fakta, konsep, dan keterampilan. TGT merupakan salah satu di antara beberapa model pembelajaran kooperatif yang ada. Dalam TGT, siswa diajak untuk bermain dengan anggota tim untuk memperoleh dan mengumpulkan skor bagi tim mereka masing-masing. Media pembelajaran yang cocok jika dipasangkan dengan model pembelajaran TGT yaitu media Kokami. Menurut Kadir, dalam Faturaman 2021, media Kokami merupakan jenis media dikombinasikan dengan permainan bahasa. Permainan ini merupakan salah satu alternatif selain untuk menambah pengetahuan siswa dengan menarik dan menyenangkan, juga dapat berfungsi untuk merangsang minat dan motivasi belajar siswa. Media Kokami merupakan salah satu media yang dikombinasikan dengan permainan. Permainan dan media pembelajaran Kokami ini akan mampu merangsang daya pikir siswa yang lebih inovatif, kreatif, dan kritis, sehingga siswa dapat memahami pesan atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar yang masih terbilang rendah. Di sini saya menggunakan metode PTK. PTK di sini ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanakan, evaluasi, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berisi tentang perancangan yang perlu disiapkan oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan praktik di suatu kelas yang sudah dituju dari awal. Perencanaan ini meliputi RPP yang sudah disiapkan dengan sintak TGT hingga penilaian yang atur sesuai kebutuhan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dilakukan oleh peneliti setelah perencanaan selesai. Pelaksanaan ini, peneliti melakukan pretest sebelum melakukan pengajaran dengan model yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas 6 di SDN 1 Bayu. Yang ketiga, evaluasi. Tahap ini tahap di mana setiap akhir pelaksanaan dilakukan sebuah evaluasi untuk melihat perbedaan hasil dan masing-masing pelaksanaan penelitian agar bisa dilakukan perbandingan. Yang keempat, refleksi. Tahap ini tahap di mana tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada teknik PTK. Teknik PTK meliputi permasalahan, yaitu ada siklus 1. Siklus 1 meliputi perencanaan tindakan 1, pelaksanaan tindakan 1, pengamatan atau pengumpulan data 1, refleksi 1, yaitu terjadi permasalahan baru dan hasil refleksi. Kemudian lanjut siklus 2, perencanaan tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, pengamatan dan pengumpulan data 2, refleksi 2. Bila permasalahan belum terselesaikan, dilanjutkan ke siklus berikutnya. Akan tetapi siklus pertama saya itu sebenarnya sudah berhasil, sudah 70%. Namun saya melakukan siklus kedua supaya memang hasil itu benar-benar terjadi, tidak hanya kebetulan saja. Selanjutnya ada hasil. Hasil penelitian ini diawali dari pelaksanaan prasiklus sebelum dilakukan siklus pertama agar mengetahui kemampuan pertama siswa pada mata pelajaran IPA. Prasiklus ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk mengarahkan penelitian di kelas. Dari hasil nilai siswa kelas 6 SDN 1 Bayu masih terbilang rendah, yakni rata-rata 60,77, sedangkan KKM 70. Masalah ini terjadi karena penggunaan metode yang monoton, sehingga tidak adanya ketertarikan siswa untuk belajar. Data hasil belajar siswa kelas 6 SDN 1 Bayu Prasiklus dapat dilihat dari tabel berikut. Setelah diketahui hasil dari prasiklus, maka peneliti melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model TGT dengan rancangan yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Adapun perkembangan hasil belajar siklus 1 siswa kelas 6 SDN 1 Bayu dapat disajikan dalam tabel. Data siklus 1 hasil belajar siswa dapat dilihat dari tabel berikut. Ketahui dari tabel hasil belajar siswa tersebut bahwa jumlah siswa yang tuntas meningkat dibandingkan dengan kegiatan prasiklus. Dari 13 siswa, 9 siswa yang sudah mencapai KKM dan sebanyak 4 orang siswa belum mencapai KKM. Melihat dari hasil yang sudah dipaparkan, maka sudah bisa dipastikan model TGT dapat memberikan hasil yang meningkat dalam kegiatan siklus pertama. Akan tetapi, berdasarkan hasil paparan pada siklus pertama, peneliti masih belum bisa menarik kesimpulan bahwasanya
penelitian ini sudah berhasil. Untuk menambah keyakinan pada peneliti, maka dilakukanlah siklus kedua untuk melihat apakah terdapat peningkatan hasil belajar ketika diterapkan model pembelajaran yang sama di kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun paparan hasil prasiklus kedua sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, semua siswa sudah memperoleh nilai di atas KKM dengan nilai rata-rata 78,46. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perbaikan pada siklus 2 ketika menggunakan model TGT pada siswa kelas 6 SDN 1 Bayu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tingkat presentase yang terjadi dalam penelitian ini dengan nilai 60,77% pada prasiklus sebelum dilakukan perlakuan dengan model TGT, kemudian adanya peningkatan menjadi 70 di siklus pertama. Melihat keberhasilan dari siklus pertama sudah dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi untuk memastikan penelitian ini maka dilakukan ke siklus kedua dengan nilai rata-rata 78,46 yang berarti dapat meningkatkan hasil belajar IPA ketika diterapkan dengan model TGT. Dari penelitian saya, ada penelitian terdahulu yang menurut Suwardin, Hamiyani, dan Nur Fazila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Bau-Bau. Pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 67 dengan daya serap 670%, meningkatkan menjadi nilai rata 80 dengan daya serap 80% pada siklus kedua, dan ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 diperoleh sebesar 70%, meningkatkan menjadi 90% pada siklus 2. Peningkatan hasil belajar ini didukung keterampilan mengajar guru yang baik pada siklus 1, diperoleh skor 85 atau 85%, meningkat dengan memperoleh skor 97 atau 97% pada siklus kedua. Demikianlah pula aktivitas belajar siswa, di mana pada siklus 1 diperoleh skor 80 atau sebesar 80%, meningkat dengan memperoleh skor 95 atau 90% pada siklus 2. Sejalan dengan rilis Shimamura pada Sida Butar bahwa populasi dari penelitian ini seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 091277 Siantar Esatate sampel dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 091277 Siantar Estate yang berjumlah 23 siswa. Instrumen yang digunakan dengan tes berupa protes dan potes soal pilihan berganda dan berjumlah 20 soal. Hasil uji N-gain diperoleh bahwa mean dari data nilai hasil uji N-gain yaitu 66,0% hasil akhir. N-gain skor 0,66 dengan klasifikasi sedang. Taraf signifikan yang diperoleh yaitu 0,66 kurang dari 0,70. Maka disimpulkan bahwa model TGT berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 6 subtema 2 Hewan Sahabatku SD Negeri 091277 Siantar Estate. Itu tadi pembahasan dan penelitian terdahulu yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya mau membacakan sebuah kesimpulan terlebih dahulu. Berdasarkan paparan dari data penerapan model TGT pada penelitian ini, terdapat peningkatan hasil belajar IPA SDN 1 Bayu, di mana peningkatan itu dapat ditandai dengan peningkatan hasil belajar setiap siklusnya, yaitu adapun tingkat presentase yang terjadi dalam penelitian ini dengan nilai 60,77 pada prasiklus sebelum dilakukan perlakuan dengan model TGT, kemudian adanya peningkatan menjadi 70 di siklus pertama. Sebenarnya keberhasilan siklus pertama sudah dapat dikatakan berhasil, tetapi untuk memastikan penelitian ini maka dilakukan ke siklus kedua dengan nilai rata-rata 78,46%. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar IPA ketika diterapkan model TGT. Itu saja presentasi dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.